Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan berbasis bela negara. Didirikan pada tahun 1967, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta memiliki sejarah panjang dalam mendukung pembangunan nasional melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta memiliki 7 fakultas utama, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Komputer, dan salah satu fakultas yang memiliki akreditasi A yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen. Video ini kami buat sebagai tugas etika bisnis dan profesi yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Anastasia Bernardin Dwi Mardiatmi, MM CPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin membahas materi mengenai Corporate Social Responsibility atau CSR pada PT Unilever Tbk. Nah, dosen pengampu kami yaitu Dr. Anda Anastasia Bernardin Dwi Mardiatmi, MM CPM. Nah, di sini kelompok kami yaitu terdiri dari saya sendiri, Dita Melsa Fitri, ada Dwi Rianti, ada Billy Madia, ada Arif Asmi, ada Ahmad Abzar, ada Anisha Kristanta, dan ada Brenda. Oke, next kita ke profil company dari PT Unilever Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 sebagai Zitpabiakan and Unilever dengan akta nomor 33 tertanggal 30 Juni 1997, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Tbk. Nah, PT Unilever bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, margarin, minyak sayur, dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, makanan dan minuman dari teh, dan produk-produk domestik. PT Unilever selalu peduli kepada masyarakat dan lingkungan hidup. PT Unilever memiliki 4.000 orang karyawan di Indonesia dan memiliki 127.000 karyawan di dunia. Nah, Unilever memiliki 400 merek lebih dari 190 negara. Unilever adalah perusahaan global dengan tujuan besar. Di sini juga ada produk-produk dari PT Unilever yang tentunya kita sudah familiar ya. Contohnya kayak ada sabun dari Lifebuoy, Dove, Clear, terus ada Walls, ada Vaseline juga. Selanjutnya kita akan bahas apa itu Corporate Social Responsibility. Jadi, Corporate Social Responsibility atau CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. CSR sendiri merupakan sebuah strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. Ada pendapat menurut ahli yaitu Wibisono dalam bukunya berjudul Membedah Konsep dan Aplikasi CSR. Ia menjabarkan bahwa CSR adalah suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat atau masyarakat luas bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya. Selanjutnya ada dasar hukum CSR di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, di mana pasal 15 poin B menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, di mana pasal 474 ayat 1 menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, di mana pasal 2 menyatakan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Oke, selanjutnya motif dan tujuan CSR. Tujuan utama dari pelaksanaan program CSR salah satunya adalah untuk menjaga citra dan juga nama baik perusahaan di hadapan masyarakat umum biasanya. Program CSR yang dilaksanakan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan menunjukkan bahwa pihak perusahaan merupakan pihak yang akan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat sekitar. Tujuan berikut dari pelaksanaan program CSR yaitu untuk menjaga dan melihat hubungan baik dengan stakeholder. Dengan program CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan, maka hal itu akan menciptakan sebuah hubungan lebih hangat dan bersahabat dengan lingkungan perusahaan. Ada sebuah perusahaan di suatu tempat tentu akan melibatkan banyak pihak yang ada di lingkungan tersebut. Salah satu cara agar masalah yang ada di sekitar bisa terselesai yaitu
dengan mengadakan program CSR. Penerapan CSR pada PT Unilever. Yang pertama itu ada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Unilever menjalankan berbagai program kesehatan, bantuan sosial, dan edukasi kesehatan masyarakat. Contohnya program Lifebuoy Berbagi Kesehatan, Ramadan Berbagi Berkah, dan Pepsodent Senyum Sehat Indonesia. Yang kedua ada pelestarian lingkungan. Unilever aktif dalam program kebersihan lingkungan, pengelolaan air, dan pengurangan sampah plastik. Contohnya program Bersih dan Sehat, Peduli Air, dan pengurangan sampah plastik. Selanjutnya ada peningkatan ekonomi masyarakat. Unilever mendukung program pemberdayaan masyarakat, pelatihan wirausaha, dan bantuan untuk petani. Contohnya program membangun desa mandiri, keterampilan wirausaha, dan pemberdayaan petani. Dan selanjutnya ada program Bright Future. Unilever Indonesia juga memiliki program Bright Future yang fokus pada pengembangan keterampilan dan peningkatan peluang kerja bagi anak muda di Indonesia. Program ini menyediakan pelatihan keterampilan dan bantuan untuk membantu generasi muda mendapatkan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Selanjutnya ada program Yayasan Unilever Indonesia. Yayasan Unilever Indonesia berperan dalam menjalankan program CSR Unilever di bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Yayasan Unilever Indonesia bekerja sama dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat setempat. Selanjutnya ada manfaat CSR pada PT Unilever. Yang pertama itu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contohnya dengan membuka lapangan pekerjaan dan menyediakan barang kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan masyarakat melalui program Yayasan Unilever Indonesia. Yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Yayasan Unilever Indonesia. Dan yang ketiga ada meningkatkan lingkungan, yaitu meningkatkan kelestarian dan kebersihan lingkungan dengan program-program CSR yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia seperti mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Meningkatkan profitabilitas. CSR yang baik dapat membentuk, menciptakan, dan meningkatkan citra perusahaan sehingga bisnis perusahaan menjadi mudah dikenal oleh masyarakat luas dan perusahaan juga mencapai profitabilitas yang berkelanjutan. Yang kelima, meningkatkan reputasi. CSR yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia Tbk membantu meningkatkan reputasi perusahaan dan membangun kepercayaan di kalangan konsumen. Lalu yang keenam, ada meningkatkan potensi masyarakat. Membantu masyarakat dengan memberdayakan potensi masyarakat dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui program Yayasan Unilever Indonesia. Selanjutnya ada meningkatkan kemitraan. Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat melalui program Yayasan Unilever Indonesia yang berfungsi sebagai katalisator bagi bentukan kemitraan. Selanjutnya, meningkatkan ekonomi masyarakat. Program CSR yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia telah meningkatkan ekonomi masyarakat sebesar 65%. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas bisnis. CSR yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia membantu meningkatkan kualitas bisnis dengan meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu kita membicarakan masalah yang terjadi pada PT Unilever terkait dengan CSR, yaitu salah satu contoh masalah yang terbaru yang kita highlight adalah kontroversi mengenai penggunaan plastik sekali pakai. Pada tahun 2021, PT Unilever mendapat tekanan dari berbagai kelompok lingkungan dan masyarakat karena dianggap belum cukup berupaya dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai yang berkontribusi pada pencemaran lingkungan, terutama laut. Nah, saran yang dapat kami berikan yaitu yang pertama, penggunaan plastik, yang kedua, program pengembalian kemasan, yang ketiga, investasi dalam teknologi daur ulang, Pak, yang keempat itu ada edukasi dan kampanye kesadaran. Nah, dari saran-saran yang sudah kami berikan, PT Unilever sudah melakukan, ada beberapa yaitu contohnya kayak tadi, program CSR yang dilakukan kayak penggunaan refill, itu kan bisa mengurangi sampah plastik, dan juga tentunya PT Unilever memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengurangan sampah plastik. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu dia tentang mengenai penjelasan CSR dan bagaimana PT Unilever menerapkan CSR dalam operasional perusahaannya. Nah, terlihat bahwa PT Unilever menerapkan CSR dengan fokus pada keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup para pekerjanya. Mereka berkomitmen untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi komunitas setempat, serta menjalankan inisiatif yang berdampak positif pada lingkungan dan sosial. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.